Kalau kalian lagi nyari mobil baru, pengennya SUV, nggak pengen LCGC dan harganya yang murah, mobil yang akan kita bahas kali ini rasanya cocok buat kalian. Tapi sebenarnya, apakah mobil ini benar-benar layak untuk dibeli? Karena pas datang, mobil ini hadir dengan kritikan dan juga sindiran. Tapi kami udah ngetes mobil ini dalam jangka panjang dan udah tahu jawabannya. Tapi sekarang mari kita bahas mobil ini. Ini adalah Suzuki Espresso dan di otomatis kali ini kita akan cari tahu apakah mobil ini layak buat dipertimbangkan. Nah teman-teman, sebenarnya ini adalah kali kedua kami berkencan dengan Suzuki Espresso ini. Pertama kami udah melihat langsung pada saat gias dan juga udah sempet melihat ke dalamnya, dan sekarang adalah tes yang jangka panjangnya. Mobil ini sebenarnya menarik teman-teman, hadir dengan desain yang unik. Gak heran kalau dilihatin orang-orang terus di jalan, apalagi mesinnya juga irit, pengendaliannya enak, dan mobil ini jadi paket komplit karena harganya murah. Tapi sebelum kita bahas lebih lanjut, mobil ini adalah sebenarnya pengganti dari Suzuki Karimun Wagon R. Jadi dia mengemban beban yang berat teman-teman untuk menggantikan Karimun Wagon R supaya jadi mobil yang enak, mobil yang terjangkau, dan juga mobil yang value for money-nya sangat-sangat baik. Lantas apakah demikian? Mari kita bahas. Nah teman-teman, secara desain mobil ini sebenarnya yang tadi kami bilang ya, nyentrik, menarik, dan juga jadi pusat perhatian orang-orang. Setidaknya karena ini mobil baru dan juga mobil ini masih jarang di pasaran. Kalau nanya kami, sebenarnya secara subjektif suka apa enggak, kami akan jawab mobil ini sebenarnya menarik dan kami suka-suka aja teman-teman. Dari luar tampilannya oke menurut kami, dan ini adalah mobil yang berpotensi atau potensial untuk dimodifikasi. Kanvas banget rasanya dan kayaknya banyak gaya untuk modifikasinya. Yes, secara desain Espresso ini tidak buruk. Aura SUV-nya terasa kuat dari ground clearance mobil ini yang tinggi. Tapi, memang salah satu keluhan kami adalah mobil ini tuh tampak cingkrang kakinya. Apalagi karena pakai roda yang profilnya kurus dan ngebuat bagian kaki mobil ini tampak kurang proper. Tapi tenang aja, tinggal dimodifikasi dikit langsung keren kok. Nah, secara dimensi, mobil ini tuh city car-able banget. Kompak, cari parkir gampang, slip juga nggak masalah. Pas kan buat mobil tempur harian. Fascia depannya juga menurut kami cakep kok. Ada unsur Ignis-nya, terus aura SUV-nya terasa kental. Ya, walaupun banyak ornamen plastik yang agak mengganggu. Nah, desain belakangnya juga mirip Ignis teman-teman. Ini kayak Ignis versi lebih terjangkau, lebih murah, dan juga lebih compactnya. Nih, kalian bisa lihat juga gimana kalau tim kami Detikcom lagi syuting banyak bawaannya, dan mobil ini capable teman-teman. Jadi mobil ini bukan hanya menarik dari segi desain, tapi juga akomodatif. Lihat nih, barang-barang masuk dan cocok lah buat dipakai harian. Tapi satu kritikan kami adalah mobil ini, akses ke bagasinya itu agak ribet karena lipsnya panjang. Jadi kalau kita mau angkat barang misalnya, tuh harus diangkat sampai keluar, dan itu agak susah. Yang menarik mobil ini di bagasinya ada ini teman-teman, ada separasi gitu, ada tutupan, jadi secara privasi lebih aman, dan juga kalau kalian merasa kurang bagasinya bisa dilipat juga joknya. Jadi akomodatif sekali. Nah teman-teman, kalau tadi saya bilang suka sama desain luarnya, ternyata enggak dengan desain dalamnya. Khususnya kepada fitur-fiturnya sih teman-teman. Mobil ini untuk mobil baru di tahun 2022, termasuk yang fiturnya itu sangat-sangat kurang atau kelihatan murahan banget. Lihat nih, metode pembukaan jendelanya masih pakai engkol teman-teman. Untungnya hanya di bagian belakang, depan sih udah elektrik. Di belakang sih juga nggak ada apa-apa teman-teman, nggak ada laci penyimpanan gitu ya, nggak ada seat pocket, hanya ada ini nih, cup holder kecil di tengah, bahkan cup holder di pintu pun nggak ada. Untungnya dikasih headrest yang kecil ini nih, tuh, dan juga ada seat belt. Sisanya di belakang sini kelihatan polosan banget. Dan itu jadi kritikan kami kenapa mobil yang harganya 150 sampai 160 jutaan ini dan mobil baru di tahun 2022 terkesan miskin banget fiturnya. Atau mungkin ini jadi alasan Suzuki untuk nanti ada facelift gitu ya, dikasih updatean lah.
Tapi kalau kita bandingkan sama Suzuki Karimun Wagon R teman-teman, Espresso ini termasuk yang lega kabinnya. Ini di depan adalah posisi berkendara saya, tinggi saya adalah 117 cm dan lihat nih, posisi duduk saya masih nyaman banget teman-teman. Legroom masih banyak sisanya, headroom pun ya masih ada 4 jarian lah, walaupun atapnya agak landai ke belakang. Tapi untuk ruang ini terasa cukup baik. Mobil ini pas berarti untuk dipakai keluarga dan juga pas untuk dipakai jadi armada taksi online. Aura kokpitnya pun tampak sesuai dengan harganya yang terjangkau. Banyak material plastik keras yang terekspos membuat secara umum tampilannya jadi kurang menarik. Tapi di tengah sini nih terlihat panel berbentuk bulat yang menjadi pusat perhatian mobil ini. Di sini ada instrumen cluster yang cukup informatif. Lalu ada head unit touchscreen yang punya banyak fitur, sampai pengaturan AC-nya yang sangat lengkap. Sampai-sampai ada heaternya loh. Ya untuk fitur hiburan sampai pengaturan suhu, menurut kami sih Espresso ini cukup lengkap dan paling niat di kelasnya. Pertama kali saya bawa Suzuki Espresso ini, yang langsung terbesit di pikiran saya adalah mobil ini tuh not bad at all. Mobil itu nggak buruk sama sekali teman-teman, karena bisa melebihi ekspektasi yang saya awalnya pikirkan tentang mobil ini. Yang menarik adalah mobil ini tuh hadir dengan kombinasi yang pas, racikan yang pas antara mesin yang enak, mesin yang impresif, mesin yang irit, dan juga pengendalian yang cukup baik. Sebagai pengganti Karimun Wagon R, Espresso ini membawa nafas mesin yang sama, yaitu mesin 1000 cc 3 silinder segaris atau mesin berkode K10B. Mesin ini diklaim mampu mengeluarkan tenaga sebesar 50 kW atau sekitar 67 horsepower dan torsi 90 Nm. Karakter tenaga mesin dari Espresso ini tergolong cukup untuk harian. Mesinnya cukup akseleratif dan juga efisien kinerjanya. Suzuki menghadirkan Espresso dalam 2 pilihan transmisi, yaitu manual dan AGS atau Automated Gear Shift, atau gampangnya sih ini Automatic Manual Transmission. Entah kenapa Suzuki ngasih transmisi Espresso ini dengan AGS, itu yang kami tes sekarang teman-teman. Memang AGS itu kayak AMT gitu ya, Automatic Manual Transmission, yang sama dengan kepunyaan Ignis sebenarnya. Tapi entah kenapa di Espresso ini kok rasanya beda teman-teman. Memang sih dua mobil ini tuh diplot di kelas yang berbeda, tapi terasa kurang smooth gitu kinerjanya. Jadi cara mainnya itu agak kurang smooth dan ngebuat mobil jadi agak endut-endutan gitu. Jadi kerasa gitu dia harus ngelepas gas untuk masuk gigi. Dan itu adalah rasa yang kurang menyenangkan sebenarnya untuk mobil yang kalau kita dipakai sehari-hari, apalagi kalau kita lagi bawa keluarga. Jadi impresi ke kabinnya itu agak kurang asik gitu. Makanya kami sering kali menggunakan mode yang manualnya. Dan dengan cara itu bisa lebih smooth gitu permainan giginya. Jadi kita tahulah kapan harus mobil tiba-tiba ngelepas gas gitu. Karena kalau kita pakai otomatiknya itu rasanya agak mengganggu teman-teman. Nah feeling kami teman-teman, Espresso ini jadi sering memindahkan gigi supaya mesinnya itu tetap bekerja di putaran mesin yang rendah, tetap bekerja di RPM yang rendah. Jadi dia sering kali ganti-ganti gigi, ini kayak kita sekarang nih cruising di 30 km per jam tapi giginya gigi 3, gigi 4 supaya mengejar RPM yang rendah teman-teman. Hal itu pasti demi menjaga efisiensi bahan bakar supaya lebih irit lagi. Tapi sayang kita nggak bisa memantau putar mesinnya teman-teman karena nggak ada takometer di sini. Padahal kalau dikasih takometer kita bisa ngelihat RPM-nya gitu ya. Kita bisa lebih mudah ketika pakai mode yang manualnya. Tapi ya kombinasi ini AGS yang kayak gini karakternya, mesin yang kecil, tenaganya yang pas, ngebuat mobil ini sangat efisien kinerjanya teman-teman. Mobil ini irit banget. Espresso ini luar biasa iritnya. Menurut kami, bahkan lebay banget nih untuk sebuah mobil harian. Tapi ya nggak apa-apa, karena itu pertanda baik mengingat harga bensin sekarang lagi mahal. Kami mengetes mobil ini untuk rute harian di dalam kota dengan kecepatan rata-rata 25 km per jam,
konsumsi bensin rata-rata espresso dapat di angka 17,4 km per liter. Luar biasa. Sedangkan di rute tol, espresso yang kami bawa lari rata-rata 90 km per jam dapat mencatatkan angka konsumsi BBM rata-rata di 21 km per liter. Irit banget. Lanjut teman-teman, kita bahas impresi berkendaranya. Pertama dari posisi berkendara dulu. Mobil ini hadir dengan posisi berkendara yang sayangnya nggak bisa fleksibel diatur-atur teman-teman. Karena joknya hanya bisa maju mundur aja dan juga direbahin, nggak bisa naik turun. Dan setirnya pun posisinya ini fix teman-teman. Jadi nggak bisa naik turun ataupun teleskopik gitu ya. Dan mobil ini karena kodratnya sebagai sebuah SUV, jadi cukup tinggi nih posisi berkendaranya. Tinggi, commanding, dan juga bisa kelihatan jelas moncong kapnya gitu ya. Setidaknya kalau untuk saya yang punya tinggi 170 cm. Dan untuk saya pribadi pun mobil ini rasanya udah cukup nyaman lah. Jadi enak gitu posisi berkendaranya. Pas, cuman kurang armrestnya itu agak di sebelah kiri kan karena nggak ada armrest ya. Jadi bingung nih naruh tangannya mau di mana. Tapi untuk sisanya posisi berkendaranya kalau untuk saya pribadi sih cukup ideal lah mobil ini tuh. Lalu bagaimana dengan karakter steeringnya teman-teman? Iya, mobil ini udah pakai electric power steering ya, udah pakai power steering, jadi nggak perlu khawatir berat gitu ya geser-geser setirnya karena ini enggak, mobil ini cenderung ringan teman-teman pengendalian setirnya, dan juga ini adalah pertanda baik untuk mobil perkotaan. Karena kalau kita pakai di perkotaan, pakai di harian, di kemacetan gitu ya, pasti kita nggak pengen keberatan untuk ngatur-ngatur setirnya, dan ini nggak terjadi di espresso itu. Poin positif. Sementara untuk handlingnya teman-teman, ini kita sekarang ngetes mobil ini di perkotaan, di jalan yang padat khas ibu kota Jakarta. Ini adalah mobil yang bener-bener enak dipakainya karena dimensinya compact, wheelbase-nya pendek, tapi ground clearance-nya tinggi. Jadi melahap jalan seperti apapun rasanya nggak jadi masalah. Terus karena dimensinya compact juga, jadi handling mobil ini juga jadinya lincah teman-teman. Asik buat slap-slip, buat pindah jalur tiba-tiba gitu ya, asik. Dan mobil ini jadinya ya untuk garasi rumah yang terbatas atau untuk parkiran yang sempit gitu ya, rasanya nggak jadi masalah. Nah, lalu bagaimana dengan suspensinya teman-teman? Espresso ini secara natural diplot sama Suzuki untuk karakter shocknya itu lebih empuk. Tuh, barusan kita ngelewatin speed trap, ngelewatin speed bump gitu ya, nggak berasa teman-teman. Karena memang setelan shocknya itu karakter mainnya empuk. Dan juga jarak travel mobil ini tuh cukup panjang teman-teman. Jadi kalau mobil diisi sama berempat atau diisi berlima, diisi dengan barang yang banyak gitu ya, mobil ini pasti nggak khawatir ambles gitu ya, karena mobil ini secara umum, secara natural itu diplot cukup tinggi. Tapi sayang, dengan plot yang tinggi ini ngebuat mobil ini karakternya jadi agak menakutkan ketika kita bermanuver teman-teman. Misalnya ini kita belok dalam kecepatan tinggi gitu ya sekarang, tuh body rollnya terasa dan juga jadinya kita kurang pede lah untuk bermanuver. Tapi namanya sebuah city car yang compact gini yang memang diplot untuk harian, ya rasanya suspensi kayak gini tuh udah lebih dari cukup teman-teman. Karena nyaman jadinya, ke kabin enak, ngelewatin polisi tidur, ngelewatin jalan yang jelek, atau ngelewatin speed bump pun jadinya kabin nggak terguncang yang mengganggu gitu ya. Lalu kalau untuk urusan pengen keluar kota mungkin lewatin jalan yang banyak kelok-keloknya, ya mungkin bisa berkompromi dengan membawa barang banyak supaya mobil ini lebih rendah lagi dan handlingnya jadi semakin tajam teman-teman. Atau komprominya adalah kalau kalian merasa shocknya terlalu empuk dan juga pengendaliannya agak kurang bikin percaya diri gitu ya, mungkin kalian bisa nyetel kayakinya supaya sesuai dengan preferensi masing-masing. Tapi setidaknya untuk espresso ini dalam versi standar pabrik gini pun menurut kami adalah mobil yang cukup impresif untuk sebuah city car dipakai harian. Effortless dipakainya dan juga enak teman-teman. Apalagi mobil ini juga punya peredaman kabin yang rasanya jauh lebih baik dibandingkan Karimun Wagon R teman-teman. Ya kalau kalian ngerasa ada suara-suara bising dari luar, wajar aja karena ini mobil yang diplot untuk mobil yang terjangkau harganya. Tapi untuk mobil yang harganya terjangkau dan kelasnya se-espresso ini udah cukup nyaman teman-teman.
Apalagi AC-nya dingin, bisa dipanasin juga, radio nyala, bisa pakai Bluetooth. Ya pas lah untuk mobil sehari-hari. Nah teman-teman, setelah kita ngetes mobil ini dalam jangka panjang, kita jadi tahu kelebihan dan kekurangannya. Mari kita rangkum dan kita mulai dulu dari kelebihannya. Pertama, mobil ini hadir dengan dimensi yang compact tapi dengan ground clearance yang tinggi. Itu ngebuat mobil ini fleksibel sekali. Jalan macet gak jadi masalah, parkiran sempit pun gak repot teman-teman. Dan mobil ini siap dibawa ke mana aja. Kedua teman-teman, mobil ini hadir dengan fitur keselamatan yang cukup menarik di kelasnya. Gak murahan teman-teman, dan ini termasuk mobil yang aman. ABS ada, airbag ada, dan platformnya pakai platform hardtech yang khas Suzuki kekinian. Jadi dipastikan aman. Ketiga teman-teman, mobil ini hadir dengan mesin yang irit banget. 1000 cc dapat angka 17 km lebih untuk harian dalam kota. Ini sih mobil yang ramah untuk kantong. Pas lah jadi mobil di saat harga bensin lagi tinggi kayak gini. Kelebihan terakhir teman-teman, mobil ini adalah sebuah mobil non LCGC yang harganya paling terjangkau. Atau murah banget lah harganya. Untuk kelasan mobil SUV kayak gini sih menarik sekali. Dan pas buat kalian-kalian yang lagi banyak cicilan tapi pengen juga beli mobil baru. Nah, setelah kita bahas kelebihannya, sekarang mari kita bahas kekurangannya. Kekurangan pertama adalah dari mesinnya juga teman-teman. Walaupun irit, tapi mesinnya ini punya karakter yang cukup unik nih. Mesinnya 1000 cc, 3 silinder, dan mesinnya cenderung kasar. Tuh, getarannya terasa dan juga suara kasarnya itu tembus masuk ke dalam mobil. Mungkin firewall-nya jadi kurang tebal sedikit ya. Tapi itu agak mengganggu teman-teman. Kekurangan kedua adalah mobil ini di transmisinya teman-teman. AGS-nya ini terasa kurang smooth kinerjanya. Terasa kurang halus teman-teman pada saat mainnya. Dan ini ngebuat sensasi berkendara dalam kabin itu jadi agak kayak endut-endutan gitu. Kekurangan ketiga adalah mobil ini tuh hadir dengan banyak fitur yang old school teman-teman. Nih lihat. Pengaturan spionnya masih kayak gini nih pakai joystick, tapi ini udah peningkatan dari Karimun Dragon R ya. Karena Karimun Dragon R itu harus benar-benar diatur sendiri pakai tangan dari luar gitu. Udah gitu tuh metode pembukaan kaca belakangnya engkol teman-teman. Dan ya mobil ini terkesan banyak menggunakan part-part yang terlihat murah. Kekurangan terakhir adalah mobil ini tuh hadir dengan banyak sekali kejanggalan di desainnya teman-teman. Nih lihat, ada selang bensin yang terekspos kayak gini. Walaupun ya agak materialnya dibuat tough gitu ya, tapi aneh banget kelihatan terekspos gini. Dan juga ini nggak ada fender linernya teman-teman, atau nggak ada cover gitu ya. Jadi kalau ada batu-batu kerikil naik ke atas ini, tuh langsung suaranya masuk ke dalam kabin. Dan ya lagi-lagi banyak sekali part yang janggal di mobil ini kelihatannya. Selain ini nih, kaki-kakinya cingkrang banget. Well teman-teman, setelah mengetes mobil ini dalam jangka panjang, kita jadi bisa menyimpulkan. Kita jadi bisa menjawab pertanyaan yang tadi kita tanyakan. Apakah mobil ini layak buat dipinang? Menurut kami layak teman-teman. Kalau kalian lagi nyari mobil yang baru, mobil yang bergaransi, dan juga nggak pengen ribet nyari-nyari mobil bekas, mobil ini pastinya pas menjadi pilihan kalian. Mobil baru, mobil murah, mesinnya enak, impresi berkendara cukup baik teman-teman, dan juga mobil ini aman. Tapi kalau kalian kira-kira berminat untuk nyari mobil bekas, ngubuk-ngubuk di pasar mobil bekas dan nyari-nyari mobil yang rasanya kondisinya prima gitu ya, dengan harga 150 sampai 160 jutaan pun banyak opsi yang bisa kalian dapatkan di pasar mobil bekas. Misalnya di pasar mobil bekas ada Ignis 2019, Baleno 2018 atau R3 2016. Itu semua dari lini Suzuki. Kalau kalian pengen cari mobil bekasnya. Tapi kalau dari non Suzuki banyak juga teman-teman, ada Brio RS tahun 2018 dapat di angka segitu. Atau kalau kalian pengen nyari city car-nya ada Yaris tahun 2016 ataupun Honda Jazz tahun 2014 masih dapat. Tapi ingat mobil-mobil tadi yang kami sebutkan adalah mobil bekas yang kondisinya pasti beragam banget di pasaran dan juga mobil yang pastinya nggak baru dan kondisi mesinnya, kondisi segala macamnya udah nggak prima lagi. Setidaknya kalian harus coba dulu teman-teman Espresso ini dan nyobain langsung.
Karena menurut kami mobil ini layak buat dipindang dan mobil ini menarik sekali. Pas buat mobil pertama kalian. Lantas menurut kalian gimana? Kira-kira pendapat kalian apa soal mobil ini? Coba kalian sampaikan di kolom komentar di video kali ini. Siapa tahu udah ada yang pernah beli mobil ini atau nyobain. Coba pendapat kalian apa? Sampaikan di kolom komentar aja. Dan seperti biasa jangan lupa untuk kalian baca ulasan lebih lengkapnya di kanal Detik Oto. Dan juga tonton video dari kami di kanal 20 Detik dan juga kanal YouTube Detik Oto. Jangan lupa untuk kalian subscribe juga. Kalau gitu sekian teman-teman, saya Hafiz pamit. Stay safe dan bye-bye.